Alsinta Bandung News and Talk. Pendengar, aglomerasi tengah menjadi perbincangan hangat pasca pemerintah mengungkapkan wacana pembentukan kawasan Jabodetabek-Jur. Kawasan aglomerasi akan mencakup wilayah Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengungkapkan alasan Cianjur yang merupakan daerah resapan air di dataran tinggi masuk dalam perluasan wilayah aglomerasi bertujuan mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan. Salah satunya adalah banjir dan kemacetan. Akankah konsep aglomerasi menjadi solusi? Kami akan membahasnya bersama pakar tata kota yang juga dosen kelompok keahlian perumahan pemukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan atau SKPPK Institut Teknologi Bandung ITB, Muhammad Jehansa Siregar, PSD. Anda ingin ikut berdiskusi, berkomentar, silakan. Telepon kami di 022 2021 893, WA-nya 0821 30 333 893. Alsinta Bandung News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Niko. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik. Gimana Mas Niko juga? Lama baik, tak jumpa. Alhamdulillah, lama tak bersuai. Pak Jehan, ini sedang ramai ya tentang aglomerasi. Apa tadi wilayahnya Jabodetabek-Jur ya, ada Cianjurnya. Gimana Pak Jehan menanggapi ini? Ya kalau yang disebut tadi dikutip dari Pak Menteri Dalam Negeri tadi itu betul supaya pengelolaan kawasan secara keseluruhan itu lebih terkoordinasi ya. Nah, dan itu sudah sejak dari dulu ya. Namanya istilahnya aglomerasi itu metropolitan. Kalau dari bahasa literatur ya, satu kawasan yang sudah meluas ya, terjadi bukan hanya urbanisasi, tapi suburbanisasi ya, Jakarta dan pinggirannya itu ya, itu suburbanisasi namanya. Nah, meluas menjadi satu kawasan yang luas ya, menyambung. Kalau saya baca-baca berita itu katanya sudah tidak ada lagi batas alam. Ya memang itu namanya kawasan metropolitan. Dan di dalam tata ruang nasional itu kan sudah jadi peraturan ya. Tata ruang nasional itu disebut sebagai KSN, Kawasan Strategis Nasional untuk Metropolitan. Itu ada namanya Mebidangro di Medan, ada namanya Gerbang Kertasusila di Jakarta. Kalau Bandung ini beda-beda ya namanya, Be? Bandung Raya. Ya, Mebidangro itu Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo. Kalau di Makassar sana Maminasata ya. Nah, itu sudah ada. Sekarang kalau nggak salah bertambah ya, jadi lebih dari 10 ya. Nah, kawasan strategis nasional metropolitan karena ada KSN untuk ruang hijau ya, macam-macam KSN itu. Nah, cuma permasalahannya bagaimana mengimplementasikan rencana-rencana yang ada di tingkat kawasan itu tadi. Di situ persoalannya. Jadi masalah koordinasi itu tidak efektif sampai ke tingkat action ya, tingkat pelaksanaan. Nah, sekarang mau diselesaikan dengan Dewan Aglomerasi. Nah, itu dia pertanyaan besar sebenarnya. Ini kalau menurut saya sih masih belum belum mendalam analisisnya. Apa sih yang menyebabkan tidak efektifnya koordinasi selama ini? Kan itu yang harus dievaluasi. Yeah. Ya. Ada ego sektoral mungkin, Pak? Ego wilayah ada, ego sektoral ada, tapi pemerintah pusat yang menurut saya itu yang bertanggung jawab tidak efektif menjalankan program-program dalam skala nasional. Nationwide program itu tidak efektif. Nah, misalnya kita sebelumnya lagi lah, ada lagi satu badan ya, ini
sudah membentuk badan nih. Kalau tadi kan masih rencana tata ruang nasional ya. Sudah ada badannya BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan kan, Jabodetabek. Yeah. Nah itu tidak efektif. Kenapa? Karena setiap kali berkumpul yang levelnya teknokrasi ya, artinya teknis, kepala Bapeda, kepala dinas ya, itu Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Jawa Barat, Banten ya. Nah itu tidak berani ataupun tidak bisa membuat keputusan. Sedangkan ketika kepala daerah yang berkumpul, kan itu BKSP ya paling tingginya ya Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Ini ngomongnya ya nggak mau sampai ke level teknis. Ini persoalannya ada di level teknis loh, dan ini sangat kompleks. Itu namanya kompleksitas urban development ya. Sustainable urban development itu tuh ada di tingkat teknis. Misalnya tadi bicara transportasi, bicara hidrologi, ya, bicara sampah, bicara perumahan, kumuh, ya, dan lain-lain itu sangat teknis. Itu tidak akan pernah bisa efektif, ya. Nah ini Dewan Aglomerasi mau di level Wapres, ya kan? Lebih tidak efektif lagi, level gubernur aja tidak bisa bicara sampai teknis ya. Nanti kan kalau udah gubernur ketemu nih yang BKSP tadi itu kan bicaranya pakeweh ya, kumaha damang gitu ya. Nah, ya kan nggak sampai teknis. Yeah. Padahal mereka adalah pembuat keputusan, pengambil kebijakan, tapi tidak bisa sampai ke level teknis. Nah, sedangkan tadi kalau kepala dinas nggak bisa buat keputusan. Nah, ini kalau mau diangkat ke Dewan Aglomerasi levelnya Wapres, lebih tidak efektif lagi. Apa mungkin nanti Pak Wapres bicara gorong-gorongnya harus diameter berapa, gitu kan? Ini penanganan kumuhnya, pengembangan kawasan baru, lokasi di mana, dan sebagainya yang belum lagi kita bicara transportasi ya, kemacetan dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi menurut saya ini upaya yang masalahnya lama, masalahnya sudah ada sejak lama, tapi gagasan penanganan yang barunya itu tidak dianalisis dengan baik. Konsepnya masih belum jelas kelembagaannya ya, karena belum dievaluasi apa sih permasalahannya gitu. Iya. Jadi dan ditambah lagi Mas. Silakan. Niko. Ada unsur politik di sini. Unsur politik. Iya, karena ini kan gemuk ya kekuasaannya, bukan hanya Jabodetabek Jur, tapi juga Jakartanya itu sendiri. Jadi dengan adanya Dewan Aglomerasi ini ada seolah-olah ini pandangan para politisi nih ya, seolah-olah bisa menguasai ataupun membawahi Gubernur Jakarta secara vertikal. Padahal nggak bisa. Ada undang-undang otonomi daerah. Gitu. Jadi ada unsur politiknya nih, ingin menambah kekuasaan. Oh, terlalu menarik ya masalah politik. Tapi nggak menarik bagi akademisi kayak saya karena tidak masuk ke ranah teknokrasi. Oh iya. Mengabaikan malah. Ini nanti tetap tapi ya bupatinya masing-masing, nggak wali kotanya ya Pak ya, kalau nanti bergabung ya. Ya itu dia yang saya katakan, undang-undang otonomi daerah itu sangat kuat sebagai landasan bagi seluruh kepala daerah, baik tingkat 2 maupun tingkat 1, bupati, wali kota, gubernur ya, yang tidak bisa gubernur itu wakil presiden itu memberikan satu direktif ya terhadap satu kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Nggak bisa. Misalnya perizinan, ya mau perizinan usaha, mau perizinan guna bangunan, macam-macam lah ya. Itu kan adanya di daerah. Malah gubernur sendiri juga tidak efektif. Ya, lebih berwenang itu bupati dan wali kota. Kita lihat misalnya kasus KBU ya, itu gubernur Jawa Barat kan tidak bisa tuh. Karena yang memberikan izin itu adalah wali kota dan bupati. Nah, itu nanti akan terjadi
komplikasi, akan terjadi benturan-benturan kewenangan. Nah, ini sangat tidak baik, ya. Gitu. Iya. Saya baca komentar ya Pak Jehan ya. Ada Pak Sony di Riung Duta Riung Bandung, Kota Bandung. Katanya Jabodetabek dibuat provinsi baru saja, Pak. Aglomerasi nggak menjamin pembangunan merata. Jalan desa banyak yang tidak terurus, kata Pak Sony. Gimana Pak Jehan? Iya, sekarang persoalannya itu bukan kewenangan. Nah ya, jadi pemerintah kita dan budaya negara kita ya, berbangsa bernegara ini masih melihat pemerintahan dengan yurisdiksi ya, batas wilayah yang jelas itu sebagai satu-satunya ultimate instrumen ya untuk melaksanakan sesuatu. Nah, pada saat kita memasuki negara modern dengan pembagian kekuasaan, pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, pembagian kewenangan antar sektor pembangunan, itu semua melewati batas-batas yurisdiksi, bukan batas-batas kerajaan gitu ya. Kalau yurisdiksi itu mirip kerajaan lah zaman dulu ya, ini batas Majapahit nih, ini batas kerajaan Demak gitu ya. Nah, kita masih sangat tradisional berpikirnya. Jadi harus dengan dibuat satu wilayah provinsi baru bisa gitu. Ya enggak juga. Provinsi juga sekarang kewenangannya tertentu, kabupaten dengan kota juga kewenangannya sudah tertentu gitu ya. Nggak bisa saling mengambil kewenangan gitu. Nah, jadi nggak efektif juga dibuat satu provinsi begitu. Jadi kita sudah harus membiasakan hidup di satu alam pembangunan yang kompleks, dan ini yang kita tidak punya, yaitu development system, ya, sistem-sistem pembangunan yang bekerja di dalam ranah yang kompleks tadi. Gitu. Jadi kita ini kalau tidak megang kekuasaan harus dibuat hukum, undang-undang. Kalau enggak nanti di-sue gitu ya, digugat, lapor polisi. Kalau enggak saya pecat. Karena jabatan itu saya yang menentukan, kamu bawahan. Aduh, ini masih feodal ini. Ngeri ya Pak ya? Ngeri. Jadi tantangan yang kita hadapi ya dalam hal ini urbanisasi itu sudah memasuki era modern ya. Tadi misalnya aglomerasi itu sudah otomatis terjadi di mana-mana. Ya, misalnya di Medan, Palembang itu namanya kota itu melewati batas yurisdiksi pemerintahan kota, itu sudah lumrah terjadi. Itulah namanya urbanisasi dan suburbanisasi. Namanya perkembangan metropolitan. Nah, tapi kemampuan, capacity dari government kita itu masih rendah dan lebih dikendalikan oleh politisi-politisi yang masih kurang lah menurut saya ya, wawasan teknokrasi pembangunannya. Jadi main pokoknya gitu. Pokoknya. Iya, udah parah tuh ya, udah pokoknya ya. Kalau udah pokoknya itu arogan ya Pak ya? Arogan, jadi akan mengeksersis kekuasaan nanti. Itu jadi kuncinya gitu. Padahal bukan begitu. WA berikutnya dari Pak Wahyu. Katanya menurut Pak Wahyu ini hadirnya Wapres ke dalam lembaga lokal sebuah negara bisa menimbulkan ketidakadilan baru dalam tata kelola negara. Gimana Pak? Ya, setuju saya. Sekarang jangankan hadirnya Wapres ya. Gubernur dengan bupati aja udah susah. Apalagi beda partai, Pak? Apalagi beda partai ya, antar gubernur yang wilayahnya nyambung ya, itu udah lebih susah lagi karena kan gubernur itu dia otoritasnya cukup tinggi ya, cukup makro gitu ya. Udah susah itu untuk bekerja sama karena permasalahan yang nyambung itu tadi, misalnya ya daerah aliran sungai kan nyambung ya, Jawa Barat sama DKI, nah Banten juga gitu ya. Dan lain-lain lah ya, transportasi apalagi gitu ya. Yang nyambung-nyambung itu sangat teknis, sedangkan kepala daerahnya tadi antar provinsi aja itu udah tinggi gitu, udah makro ya. Nah, apalagi tadi saya katakan tambah Wapres lagi lebih tinggi lagi secara vertikal, dia harusnya lebih makro lagi. Kalau ini mau masuk ke urusan-urusan yang levelnya di tingkat wali kota bupati dan menyangka gitu ya, menyangka bisa efektif. Bukan. Wali kota bupati itu bukan bawahan Wapres. Iya. Yeah. Oh, bukan ya? Lo bukan.
Wali kota bupati itu punya otonomi daerah, dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi melaksanakan koordinasi nih yang dikatakan Pak Mendagri itu. Ini supaya koordinasi, betul, supaya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi itu berjalan. Sejak dahulu kala, mulai Jakarta berkembang, tahun 80-an itu sudah dibentuk yang namanya kawasan metropolitan itu. Itu sudah disadari apa yang dibilang Pak Mendagri itu. Jadi ini bukan isu baru, nothing new gitu loh dalam hal isu ya. Tapi dalam hal gagasan, kelembagaan, ini yang harus dievaluasi apa betul membuat dewan aglomerasi dikepalai oleh wakil presiden, itu dia. Iya. Ini Pak Didan bertanya Pak, buat kami warga Cianjur untungnya apa ya kira-kira ya? Nanya Pak warganya. Nggak ada untungnya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kewenangan Bupati Cianjur, bagaimana kewenangan Gubernur Jawa Barat ya yang mengelola urusan-urusan teknis di tingkat daerah gitu. Daerah ini, daerah banget. Ya, masalah aliran sungai, masalah permukiman kumuh, masalah persampahan, misalnya penetapan lokasi TPA aja, tempat pembuangan akhir. Masa wakil presiden yang nentuin? Ini ibarat Pak Baliut gitu ya. Yeah. Keadaan tapi putus asa, ya udah digunting aja gitu, menggunting benang kusut gitu. Ya nggak bisa gitu, harus diurai. Nah itu tadi saya katakan negara kita ini harus membangun developmental system yang baik ya. Nah itulah yang kita kembangkan di SAPPK itu yang namanya policy development, termasuk institutional development. Nggak begitu. Jadi ini nggak main kekuasaan, ya, main ilmu, main penelitian, ya, mainnya itu pengalaman negara-negara yang sudah berhasil. Itu sungai Rhine di Eropa itu bukan hanya lintas distrik kalau di sana regensi ya, tapi udah lintas negara. Sama seperti Cina dan Vietnam, ya. Itu juga sungainya itu sudah melintasi batas negara. Nah mereka kerjasama dan kelembagaannya nggak ada dibuat PBB urusan Sungai Rhine di Eropa, lembaganya PBB karena dia otoritas dunia. Ya nggak juga, nggak kayak gitu mikirnya. Nah ini pola pikir ini, mohon maaf nih, banyak elit kita di dunia politik ini kurang ya berorientasi pada pengetahuan. Ya, kurang atau nggak ngerti Pak? Ya nggak ngerti karena kurang. Karena kurang ya. Tidak menggodoknya di lembaga-lembaga pendidikan. Nanti kalau mungkin lembaga pendidikan ya yang temennya punya gitu kan, yang temennya dia kenal gitu ya. Kalau dia nggak kenal lalu saya nggak inilah. Nanti kalau ke ITB misalnya nggak tahu juga nih ya. Ini saya nggak boleh nyebut lembaga ini. Ya, jadi ya kita objektif aja, lembaga mana, pendidikan tinggi mana yang sudah menggodok yang namanya kawasan aglomerasi, yang namanya metropolitan area. Ya nggak banyak lah. SAPPK di Indonesia ini kan cuma ada di TB. Tapi kan tidak ada itu. Bertanya tidak ada, membahas tidak ada, gitu ya. Dengan apanya sendiri, dengan feelingnya aja begitu. Nggak melibatkan ITB? Saya nggak tahu kalau personil ya, tapi yang setahu saya secara institusi tidak ada ya. Ini bukan dalam hal metropolitan, bukan. Dalam hal tata ruang banyak. Nah, dan itu sudah ada kementeriannya, namanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itulah yang menyusun namanya Rencana Tata Ruang Nasional. Kalau di daerah kan ada namanya RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, ya, Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah ini ada RT/RW-N, nah itu yang menyusun ATR. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana pemerintah pusat, ya, melalui RT/RW nasional itu bisa secara efektif menerapkannya di lapangan. Tidak harus dengan lembaga,
rencana sudah ada, lembaga sudah ada. Ini kan mau buat lembaga baru. Dan itu akan menghabiskan APBN lagi. Ini bicara anggaran lagi, sedangkan kita anggaran kekurangan ya untuk pembangunan. Habis untuk anggarannya bayar hutang. Belum lagi dihabiskan untuk makan siang nanti. kalau jadi ya kan. Belum lagi anggarannya dihabiskan untuk bansos lagi nanti kok 2027, 2028 nanti ya. Nah, kan gitu ya. Kita kekurangan anggaran loh. Ini kok ngabis-ngabisin anggaran lagi nih Dewan Aglomerasi ini buat apa? Nah, kelembagaan yang sudah ada aja itu diefektifkan. Itu menurut saya. Iya. Pak, Karawang nggak masuk ya? Ya itu karena sudah bias kekuasaan ya. Nanti akan ada tuh vested interest di dalamnya. Karena kekuasaan kan beda melihat permasalahan. Ya, kalau memang kekuasaan itu tidak diarahkan untuk melindungi bangsa, negara dan memajukan kesejahteraan. Vested interest-nya itu nanti ya dilihat aja daerah-daerah yang potensial, ya daerah-daerah yang secara apalagi kalau kekuasaannya politiknya ini udah dimasuki kepentingan bisnis properti, wah itu lain lagi udah. Nanti pengaruhnya ke situ. Ya nggak tahu saya nanti. Padahal permasalahan aglomerasi atau metropolitan itu permasalahannya kemana-mana. Kalau ke selatan sampai ke Cianjur, ke timur ya sampai ke Karawang, ke barat sampai ke Lebak sana mungkin, Banten. Serang malah, ya kan? Ya masa nanti kita akhirnya punya kawasan aglomerasi terbesar di dunia namanya Jawa. Iya kan? Iya. Sekarang apa bedanya Cianjur sama Sukabumi? Ya udah nyambung. Apa bedanya sama Purwakarta? Ya nyambung. Ke atas lagi Karawang. Udah nyambung sama Bekasi, nanti nyambung lagi Purwakarta, udah kena ke aglomerasi Bandung Raya, masuk ke Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Bandung terus kan. Jadi aglomerasinya itu apa mau dikelola secara super regional ya, namanya aglomerasi Jawa, gitu Pulau Jawa. Ya kan aneh berpikirnya. Gitu. Luar biasa. Jadi menurut saya yang pertama itu jangan bentuk lembaga baru, jangan mengeksersis kewenangan politik ya ke dalam tata pemerintahan, bisa merusak tatanan pembangunan ya yang tadi saya katakan otonomi daerah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan gitu ya. Dan yang ketiga itu jangan membentuk lembaga baru yang menghabiskan anggaran. Nah itu ya Pak ya, anggaran terus Pak ya. Tuh. Baik, kalau gitu. Pak Jihan, terima kasih ya waktunya ya. Ya, gini, sedikit lagi. Boleh, silakan. Jadi ke depannya, yang saya katakan tadi, lembaga yang efektif itu, manfaatkan lembaga yang sudah ada, itu belajar dari berbagai negara. Kalau dari sisi perencanaan sudah ada rencana di tingkat nasional, nah itu ATR dan Bappenas itu harus bekerja sama, atau memang Bappenas yang mengelola ini perencanaan pembangunan ya. Jadi dari sisi perencanaan pembangunan wilayah, permukiman, perkotaan itu selalu akan dealing with the complex problems. Selalu kompleksitas itu dari dulu kita sudah dengar namanya gali lubang tutup lubang ya. Kabel telepon, kabel listrik, jalan dan drainase dan lain-lain kan gonta-ganti gali tutup. Nah, itu kompleksitas kota itu seperti itu, bicara infrastruktur dan lain-lain. Selalu berhadapan dengan itu. Nah, persoalannya itu tidak bisa dihadapi dengan kekuasaan. Nah, dia hanya bisa diselesaikan di level nasional dalam level perencanaan. Hanya perencanaan yang bisa menyelesaikan itu. Karena perencanaan tidak berorientasi teknis gitu ya. Dia konseptual ya, tapi juga harus melihat identifikasi masalah lapangan. Nah, barulah dari perencanaan Kementerian Bappenas tadi dan antar sektor tadi ya, Kementerian PUPR, Perhubungan,
Kominfo, tadi ATR sebagai ini tata ruangnya gitu ya, master plan-nya. Implementasinya itu melalui BUMN. BUMN kita ini nggak boleh dijadikan perusahaan untuk penghasilan negara. Di situ persoalan kita. BUMN kita selama ini hanya diperah. Di rootnya takut sama Menteri BUMN, takut dipecat, takut diganti. Itu salah. Menteri BUMN ya itu harus dibatasi. BUMN itu harus menjadi perpanjangan tangan setiap sektor. Jadi misalnya ya, ini kan transportasi sudah ada BPJT, tapi pelaksananya kan berbeda. Itu di bawah Kementerian BUMN, PT KAI dan sebagainya. Di bidang perumahan permukiman juga itu Perumnas kemana ceritanya, kabarnya. Nah, ini operator BUMN inilah yang harusnya kuat dalam melaksanakan pembangunan yang sifatnya tadi lintas provinsi dan lintas kabupaten kota. Itu yang terjadi di negara-negara lain. Kita lihat misalnya di Jepang ya, Tokyo, Osaka, Nagoya itu, yang kuat itu ya UR and GR. UR itu Perumnasnya, Urban Renaissance namanya. GR itu PT KAI-nya, Japan Railway. Jadi tidak ada masalah miskoordinasi di sana karena dua instrumen ini ya, dua alat dari pemerintah pusat ini memang menjalankan misi-misi negara, misi-misi nasional yang sudah digariskan oleh kementeriannya. Nah, kebetulan di satu kementerian pula namanya kan MLIT ya, Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Ya sudah selesai itu. Ini kita di kementerian yang nggak koordinasi, perencanaan yang nggak bagus, arms-nya tadi ya, tangan-tangannya tadi, instrumennya itu tidak kuat, salah kaprah gitu. Ya lemah, nasional itu lemah. Nggak bisa diatasi dengan politik, dengan dewan-dewanan gitu. Iya. Baik kalau gitu, Pak Jan, hatur nuhun ya waktunya. Sami-sami Mas Niko. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian pendengar pembahasan kami bersama pakar tata kota juga dosen kelompok keahlian perumahan pemukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SKPPK Institut Teknologi Bandung ITB Muhammad Jehansa Siregar PSD.